Saudara Presiden Joko Widodo melihat langsung kondisi jalan yang rusak di Lampung, Jambi, Sumatera Utara. Jokowi menyebut perbaikan jalan akan diambil alih pemerintah pusat jika Pemprov dan Pemkab kesulitan. Apa saja hasil yang didapat Jokowi dari kunjungan ini? Kita akan bahas bersama Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP, serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya ke Pak Johannes dulu. Pak Johannes, jadi apa hasil yang didapat dari Lampung, Jambi, Sumatera Utara? Ya, Mbak, terima kasih Mbak Livi. Selamat sore Mbak Livi, selamat sore para pemirsa Kompas TV. Memang seperti biasa Mbak, setelah kemarin di Lampung cukup viral, Bapak Presiden turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi jalan yang ada di Lampung. Kemarin dan hari ini itu Bapak Presiden dalam kunjungan ke daerah itu kembali lagi melakukan hal yang tidak terduga, yaitu pengecekan jalan-jalan, khususnya adalah jalan daerah. Memang kalau kita lihat kondisi jalan-jalan daerah, hampir di sebagian besar daerah itu hari ini mengalami kerusakan. Karena kalau kita lihat hampir kurang lebih 3 tahun terakhir, Mbak, sejak pandemi COVID-19 itu anggaran pemerintah daerah terutama itu mengalami realokasi dan refocusing yang cukup besar untuk penanganan COVID, sehingga prioritas pembangunan infrastruktur itu menjadi prioritas yang kesekian. Oke. Tetapi kondisi ini juga kita lihat memang menjadi problematika ketika jalan-jalan daerah itu yang seharusnya bisa menjadi penyangga jalan-jalan nasional untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi, mampu menghubungkan sentra-sentra logistik dan sentra-sentra pusat produksi maupun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi itu mengalami kerusakan, Oke. sehingga kosnya besar sekali, Mbak Livi. Pak Johannes, apa yang kemudian jadi tolak ukur kemudian atau kriteria Pak Jokowi akan membangun atau memperbaiki jalan di wilayah-wilayah tersebut misalnya katakanlah, karena kan kalau kita bicara soal jalan rusak di seluruh Indonesia itu nggak cuma di Lampung, Jambi, Sumatera Utara, tapi juga mungkin akan lebih banyak lagi di daerah lain yang tingkat kerusakannya lebih parah, yang tingkat panjang kilometer kerusakannya juga lebih panjang begitu. Apa yang kemudian jadi dasar memilih Lampung, Jambi, dan Sumatera Utara lebih dulu? Sebenarnya kalau terkait kenapa memilih Lampung, Jambi maupun Sumatera Utara, ini kan masalah jadwal kunjungan Presiden begitu Mbak, yang memang sudah jauh-jauh hari direncanakan. Tetapi kalau terkait dengan kerusakan jalan daerah, yang menjadi prioritas bukan hanya 3 provinsi tersebut, Mbak, Oke. tetapi seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan mekanismenya Bapak Presiden kan hari ini punya tool yang namanya Impres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan pembangunan konektivitas jalan daerah. Dengan tool ini akan ada 2 cara, Mbak. Yang pertama adalah melalui pusat-pusat bina jalan ya, dan itu yang dari pusat, kemudian yang dari daerah, pemerintah daerah juga bisa Oke. memberikan input dan masukan. Dan satu lagi sebenarnya masukan dari para masyarakat melalui sosial media yang hari ini Itu kan sekarang betul-betul sudah menjadi banyak sekali ya perhatian Pak Bapak Johannes Presiden. ya. Ada berapa banyak kalau boleh tahu? Masih terus direkap, Mbak, terus dari berbagai daerah, tetapi sekali lagi sudah ada tim yang ditunjuk melalui Impres itu, yaitu tim PUPR, Kemendagri, Kemenkyu, dan Bappenas, sehingga untuk bisa mengambil prioritas dulu jalan-jalan Oke. daerah dan jalan-jalan provinsi, serta kalau jalan nasional kan relatif kemantapannya itu kan di atas 90%. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan jalan nasional, anggaran pemerintah juga cukup. Ini kan yang jadi problem sebenarnya sekarang jalan-jalan provinsi, jalan kabupaten begitu. Nah, Oke. penentuannya bagaimana itu nanti akan menjadi prioritasnya melalui kementerian dan lembaga yang sudah ditunjuk oleh Bapak Presiden. Sebelum saya ke Pak Agus, saya ke Pak Johannes lagi sekali. 800 miliar ya untuk Lampung ya. Ini juga akan sama untuk Jambi dan juga Sumatera Utara? Ya, sekali lagi Mbak, yang tadi saya sampaikan, tentu ini akan dikaji dulu oleh tim yang dibentuk oleh kementerian dan lembaga tersebut, sehingga mana-mana dulu. Bisa jadi ada nanti provinsi yang lain yang memang anggarannya akan lebih besar, sehingga Oke. tidak bisa penentuannya hanya pukul rata, diambil rata di setiap daerah begitu, Baik, Mbak. saya ke Pak Agus. Pak Agus, tepat nggak sih langkah Pak Jokowi untuk mengambil alih perbaikan jalan rusak misalnya taruhlah di Lampung yang lebih dulu viral begitu? Karena kan kalau kita tahu sejumlah jalan tidak semuanya jadi tanggung jawab pemerintah pusat. Mereka juga bisa, kemudian jalan-jalan tertentu yang kemudian diperbaiki juga sebetulnya jadi tanggung jawab daerah begitu. Iya kan tanggung jawab pemerintah pusat dan jalan nasional yang antar provinsi itu. Selebihnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2.
Tetapi ini karena Presiden menggunakan tulisan Impres 3 itu, maka itu diambil alih. Sekarang persoalannya pertama adalah betul tadi Joe bilang itu tidak boleh salah satu saja tidak boleh diskriminatif maksud saya. Semua daerah harus sama mendapatkan perbaikan jalannya. Jalan apa? Jalan antar provinsinya atau jalan kabupaten apa? Karena kabupaten, provinsi itu pakai pemerintah daerah. Tapi sekarang ditetapkan juga di Impres 3 itu jalan mana apa semuanya. Kalau semuanya anggarannya ada atau tidak. Tadi disilakan pada Satgas atau apa namanya, ya silakan direview dulu. Tapi sekali lagi besarannya akan berbeda dari satu daerah ke daerah lain, tergantung panjang jalannya, tergantung kerusakannya dan sebagainya. Kalau pemerintah pusat menjamin, kemudian pemerintah daerah anggarannya ada di mana? Apakah di jalan provinsi, di jalan kabupaten, jalan tingkat 2, tingkat 1-nya, atau jalan antar provinsinya juga ikut. Nah ini yang mesti dipertegas supaya tidak muncul hal-hal yang nanti bermasalah di kemudian hari. Itu yang kemudian jadi pertanyaan saya, bagaimana menurut Anda pembagian tugas yang baik antara pusat dan juga daerah dalam memperbaiki jalan yang rusak ini? Kalau menurut saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jalan antar provinsi itu tanggung jawab dari pemerintah pusat. Tetapi karena Presiden menggunakan Impres 3 tadi 2023, tentu ada pertimbangan lain. Nah silakan saja tentukan, tetapi jangan membuat daerah menjadi manja. Karena mereka juga punya anggaran kan, mereka punya PAD, ya kan, mereka dapat DAK dan seterusnya. Nah itu kemana? Itu sekali lagi perlu diaudit awal dulu, apakah ya BPKP ataukah Irjen dari dari pemerintah daerah dan sebagainya, itu mesti dipikirkan. Ini bukan pekerjaan cepat, tapi harus tepat, karena kalau tidak akan ada penyalahgunaan dana kembali. Oke, saya ke Pak Johannes. Ini bukan pekerjaan cepat, tapi juga harus tepat. Jangan sampai kemudian daerah dibikin manja, dikit-dikit dilempar ke pemerintah pusat, karena kemudian terkesan pemerintah pusatnya bisa take over problem yang ada soal jalanan. Ini gimana? Ya, kita sendiri kan sebenarnya kalau pemerintah pusat terkait politik anggaran daerah itu kan ada pengawasan melalui Kementerian Dalam Negeri, Mbak. Dan memang pengawasan ini sekarang ini sedang coba dilakukan terus-menerus agar politik anggaran yang dilakukan oleh antara pemerintah daerah dengan legislatif itu betul-betul bisa efektif. Dan kedepannya pun juga kami yang di kantor staf Presiden dalam diskusi beberapa hari kemarin itu kita akan mendorong setidaknya begitu Mbak, agar penilaian terhadap daerah itu pencapaian daerah itu bukan sekedar hanya tentang besarnya serapan anggaran, Mbak, tetapi tentang bagaimana efektivitas anggaran itu betul-betul bisa dimanfaatkan, dioptimalisasikan demi kesejahteraan masyarakat. Karena kalau kita lihat dari kasus yang seperti cerita-cerita bagaimana di daerah, ada yang anggaran daerahnya itu APBD-nya untuk operasionalnya itu bisa lebih dari 50-60%. Sementara kalau dalam cerita Lampung kemarin, infrastrukturnya, APBD provinsinya itu hampir 7 triliun, tetapi ternyata untuk anggarannya hanya 700 miliar. Hal-hal seperti ini, Mbak, pemerintah pusat itu dengan segala kewenangannya melalui misalnya penentuan alokasi dana, alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana desa itu bisa melakukan pengawasan dan intervensi. Dan jangan lupa, Mbak, sebenarnya anggaran pemerintah daerah, pemerintah pusat itu 70% itu sudah disalurkan kepada daerah dengan dasar dari otonomi daerah, dan pemerintah pusat itu hanya mengelola kurang lebih hanya 30% dari anggaran yang dimiliki. Terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, kalau sekarang kan Pak Jokowi sudah menerima masukan lewat Instagram. Koreksi saya kalau salah, betul ya Pak Johannes ya, lewat Instagram ya, untuk kemudian masukan soal jalan-jalan yang rusak. Pak Agus, bagaimana kemudian pemerintah pusat bisa menentukan skala prioritas? Kalau tadi sudah dibentuk tim, tapi kemudian kalau kita bicara skala prioritas, apa jalan mana dulu, wilayah mana dulu yang kemudian harus diperbaiki pemerintah pusat? Ya itu harus ditentukan tadi oleh tim tadi, ditentukan mana dulu, ya kan? Karena dan itu harus terbuka. Nanti kalau enggak akan ada kerewelan baru itu. Dan yang paling harus diawasi adalah supaya dana ini tidak dikorupsi lagi. Anda tahu bahwa membuat jalan itu setiap tahun ada anggarannya dan itu paling mudah untuk dikorupsi. Ya kan, kita lihat nanti begitu dibangun kita harus cek itu jalanan ada nggak saluran air di kiri kanannya, bagaimana ketebalan aspal, ketebalan tumpukan batunya, itu ada semua standarnya di PUPR. Nah itu diikuti atau tidak, BPKP harus masuk. Ini bukan proses sekarang kita rewel hari ini besok beres, enggak. Ini lama nih, bisa mungkin nanti setelah kabinet ini selesai juga belum selesai karena ini seluruh Indonesia.
Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Johannes telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Terima kasih, Malam. Mbak Sehat-sehat Livi. selalu. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih.